Saya sekarang berada di depan deretan banyak sekali transformator. Saya kebetulan jumpa dengan abang-abang yang menangani peralatan ini, tim transmisi dan distribusi TRD. Jadi ini adalah peralatan yang sangat penting dalam sistem transmisi dan distribusi listrik, ya. Oke, apa yang dilakukan teman-teman tadi? Mari kita lihat lebih detail. Oke, trafo yang di belakang kita ini yang mau kita lihat sama-sama. Jadi trafo ini sedang tidak beroperasi karena sedang melakukan purifying. Apa itu purifying? Mari kita lihat prosesnya dan konsep purifying itu bagaimana. Ya, jadi trafo ini aman, kita ke dalam. Oke. Kita tetap dalam pengawasan tim-tim teman-teman transmisi dan distribusi. Proses vakum, ya, proses vakum membuang udara di dalam trafo. Udah ditambah olinya, pelampungnya itu naik sendiri atau mesti dinaikkan? Naik sendiri ya kalau udah dikasih oli tambahan, ya. Jadi proses pemvakuman ini sebelum menambah oli, gitu Pak, ya, biar nggak ada udara terperangkap di dalam. Karena udara terjebak ini, kalau nggak udara terjebak nggak apa-apa. Nah SEM ini Pak, ya kan nggak ada udara terjebak Pak. Kita nggak perlu vakum. Oh gitu. Purifying. Oh, gimana kita tahu kalau itu memang ada udara terjebak di dalam? Ya seperti ini Pak, turun lagi dia. Oh, karena turun pelampungnya tadi, ya. Saya abang ke atas. Oke, jadi kalau ada pelampungnya yang turun berarti ada udara yang terjebak di dalam sehingga perlu divakum. Kalau enggak, pelampungnya enggak turun, kalau mau purifier ya enggak perlu divakum karena memang enggak ada udara terjebak di dalamnya. Baik, ini yang di bawah ini, adalah oli yang keluar dari trafo menuju ke alat purifiernya. Ya. Jadi ini oli yang keluar dari trafo, ya, dari bawah. Kemudian ada satu lagi, ya yang ini, satu lagi. Oke, ada satu lagi. Oke. Nah, ini yang di atas ini yang ke trafo, ya, ini yang ke trafo. Ini jadi ini output dari alat purifier tadi dimasukkan lagi kemari ke trafo. Ya, jadi dari purifier ke trafo. Proses pengambilan sampel ini Pak, ya. Proses pengambilan sampel oli setelah proses purifying, ya. Jangan lupa untuk ditutup stoppernya dulu, kemudian baru dibuka. Proses pengambilan proses pengambilan sampel oli yang sudah
sudah melewati purifier. Ya, proses apa tadi? Kurang apa ya? Pengecekan Cahayanya breakdown itu. voltage. Wah, tarikan dulu apanya ini aja. Terpalnya ini aja. Ya, ditarik terpalnya dulu karena silau. Oke. Cuman tombol start aja Pak ya, tinggal pencet ya. Iya, Pak. Berarti ada trafonya di dalam ya? Ada, Pak. Itu nanti kalau ada trouble Pak, situ percik api, Pak. Oh, Tapi ada kita cuma sampai 60 loh, Pak ya. 60 kV aja. 60 kilovolt, dia overloadnya 60, Pak. Oh, Di atas 60 dia nggak short, tapi ini mati. oh langsung mati alatnya ya. Oke. Jadi olinya tadi dia masukkan kemari. Udah pas, udah. Ini kerjanya pakai sumber 220 volt aja ya Pak ya, satu Iya, pas aja ya. Iya. Kemudian ada trafonya berarti di sini ya. Iya, Pak. Oh. Betul lah, 59,6. Oh, cuman itu aja. Itu. Kita buat 5 kali, Pak. Oh, 5 kali. Ini yang pertama. Iya, Pak. Ini yang pertama. Anget ya? Oh. Oh, ini tes. Oh, nggak mati tadi ya. Itu nggak ada apanya. Nggak kena apa. harus sisanya, Pak. Oke, ini tes udah pakai tangan Pak ya? Garam ada. Ada kandungan. Kita aja. Nggak bisa, Pak. Lah ini udah cuma 13 Pak. Iya, Pak. Iya jelas. Apa? Kan berpengaruh mas. Tinggi pengaruhnya, Pak. Makanya itu guna purifikasi. Cuma keringat doang. Luar biasa. Jadi kalau orang anggap purifikasi sepele. Oke, proses pemvakuman sedang berlangsung dan persiapan untuk penambahan oli. Ya, penambahan oli dengan cara kalau tadi waktu purifying, proses purifying yang dari trafo olinya dari bawah masuk ke purifier, kemudian kembali ke trafo melalui yang di atas. Oke, yang di atas kabelnya sudah selangnya sudah dilepas. Nah, sekarang kalau pengisian yang dari atas tadi dipindahkan ke bawah selangnya. Ya. Karena tadi yang pengisian yang dari alat purifier itu kan masuk ke atas. Nah, sekarang dalam proses penambahan, nambahnya bukan dari atas tetapi dari bawah. Ya, selangnya dalam proses pemindahan. Jadi nambahnya dari bawah didorong ke atas, kemudian juga dibantu dengan vakum. Demikian proses penambahan oli trafo. Oke, ditutup. Pelampungnya masih di bawah ya. Pelampungnya masih di bawah. Oke, begitu divakum, dia naik sebentar pelampungnya. Nah, itu kalau turun tandanya apa itu Pak? Kurang minyak, Pak. Kurang minyak. Oke, turun lagi. Berarti memang kurang minyak. Oke, vakum, naik. Oke, ini proses pembuangan udara yang terperangkap di trafo. Memang harus pakai alat vakum. Oke, udaranya sudah habis. Udaranya sudah habis. Indikasi minyaknya sudah keluar dari vakum. Banyak, setengah. Iya, ke atas. Sampai berbunyi nanti di luar ya. Kita oke ya. Nanti indikasi kalau udah penuh apa Bang olinya? Nanti pas ditembak kita lagi mau nembak 3 pak lagi mau isi. Ah, Nanti ada suara regangan di sini. Oh, ada suara ledakan? Regangan. Regangan? Dia macam bergerak dia. Krak. Oh, jadi indikasinya setelah divakum ditambah oli, karena olinya ini didorong pakai pompa, jadi mesti didengarkan
sebagai indikasi bahwa olinya sudah penuh. Ada terdengar regangan dari dalam trafo, berarti itu indikasi sudah penuh. Oke. Mereka sedang mendengarkan di dalam trafo. Jangan berisik. Oke, apakah kita bisa mendengar atau cukup mereka saja mendengar? Indikasi oli trafo sudah penuh. Kita tunggu. Wah, udah penuh. Kita nggak dengar, cukup mereka yang mendengar. Karena keras. Oh, gimana dengernya? Suaranya gimana, Om? Set. Oh gitu. Ada tanda set katanya. Oh, berarti udah penuh itu. Oke. Biar Mas disuruh Oke. Oke. Terima kasih, Om. Infonya, Om. Oke, banyak belajar saya hari ini sama Om kita ini. Oke, berarti sudah selesai nih ya, vakum dan penambahan oli sudah selesai. Ya, ini proses purifying trafo sebuah transformator. Apa itu purifying? Ayo kita lihat sama-sama, karena ini proses ini jarang sekali kita lihat. Saya pun baru lihat yang ini. Oke, kita lihat purifying ini, kata abang-abang ini tadi adalah kalau seperti orang adalah cuci darah. Untuk proses ini memang ada tertutup karena takut hujan. Jadi proses purifying ini membersihkan oli trafo, karena kita tahu trafo memiliki oli. Nanti kita bahas di belakang. Jadi ada dua selang. Yang pertama di sebelah kiri ini adalah trafo, selang yang dari trafo. Ini mengambil oli dari trafo, disedot pakai pompa, kemudian dimasukkan ke saringan. Dimasukkan ke saringan. Saringannya yang di sini, ini yang biru ini, jadi masuk ke saringan, katanya 0,5 mikron ukurannya. Kemudian dari saringan kemudian masuk ke Oke, ini dari samping, ini saringannya. Ya, kita lihat. Kemudian masuk ke heater. Kemudian keluar dari heater, naik ke tabung vakum. Tabung vakum ada di atas tabungnya. Ya, bagi sedang memantau suhu trafo. Oke, yang di atas yang tertutup terpal itu adalah tabung, sama seperti yang nampak di bawah ini. Ada dua tabung. Yang tabung pertama itu adalah vakum, maksudnya untuk mengvakum log air yang terjebak dalam oli trafo. Kemudian baru turun ke bawah. Ini nampak oli levelnya. Ya, hasil vakum turun ke bawah, disaring, kemudian turun lagi ke bawah, kemudian didorong oleh pompa, masuk kembali lagi ke trafo ke dalam. Oke, baik. Tadi karena
beroperasi, jadi suaranya berisik, nggak kedengeran. Dari mana saya ini? Oke, ini ya, ini yang pipa sebelah kita, sebelah dekat sini. Ini oli yang masuk dari trafo, masuk ke alat purifier, disedot dengan ya pompa. Ya, ini pompanya. Kemudian pertama dia masuk ke masuk ke pompa ini. Kemudian pertama dia masuk ke ini saringan Pak, ini ya, saringan 0,5 mikron. Kemudian keluar, masuk sini naik ke atas ya, naik ke heater ya. Ini heater, ini terminal heaternya ya, heater. Kemudian dari heater di heater inilah uap air diturunkan, jadi mengendap, nanti uap airnya turun ke bawah, kemudian mungkin nanti di drain lewat stop kran ini. Kemudian dari heater masuk ke atas sana ya, yang ini ke vakum ya, itu untuk vakum oli kita. Kemudian masuk ke bawah ke tabung yang kedua. Oke, jadi yang atas itu untuk tabung vakum. Kemudian masuk ke bawah. Ke bawah ini ini tadi untuk apa ya Pak? Yang bawah ini ya? Tabung apa ya? Yang bawah ini tabung untuk apa? Tabung oli lah. Tahu dia aku nggak tahu. Iya. Di situ dia nengok oli ya, oli ada apa enggak oli di dalam. Kemudian masuk, turun, bawah. Ya, ini yang balik lagi ke yang ini, balik lagi ke trafo, masuk ke trafo. Nah, nanti dalam proses kalau sudah selesai purifiernya, prosesnya purifyingnya, ini dibalik, yang dari trafo jadi masuk dari sini untuk mendorong memasukkan oli ke trafo. Jadi ini adalah suhu oli, suhu heater ya, suhu heater yang terpantau. Tadi waktu suhu heaternya 44 derajat sudah Pak, 44 derajat. Suhu trafo sudah 65 atau 70, jadi dihentikan karena memang winding temperaturnya itu cuman 65. Kalau nggak salah tadi, nanti kita lihat lagi lah di nameplate-nya. Oke, baik. Tadi karena beroperasi jadi suaranya berisik, nggak kedengeran. Dari mana saya ini? Oke, ini ya, ini yang pipa sebelah kita, sebelah dekat sini. Ini oli yang masuk dari trafo, masuk ke alat purifier, disedot dengan ya pompa. Ya, ini pompanya. Kemudian pertama dia masuk ke masuk ke pompa ini. Kemudian pertama dia masuk ke
Ini saringan Pak, ini ya, saringan 0,5 mikron. Kemudian keluar, masuk sini, naik ke atas, ya, naik ke heater. Ya, ini heater. Ini terminal heaternya. Ya, heater. Kemudian dari heater di heater inilah uap air diturunkan. Jadi mengendap, nanti uap airnya turun ke bawah. Kemudian mungkin nanti di drain lewat stop kran ini. Kemudian dari heater masuk ke atas sana ya, yang ini ke vakum. Itu untuk vakum oli kita. Kemudian masuk ke bawah ke tabung yang kedua. Oke, jadi yang atas itu untuk tabung vakum. Kemudian masuk ke bawah. Ke bawah ini tadi untuk apa ya Pak? Yang bawah ini ya? Tabung apa ya? Yang bawah ini tabung untuk apa? Tabung oli lah. Tahu dia aku nggak tahu. Iya. Di situ dia nengok oli ya, oli ada apa enggak oli di dalam. Kemudian masuk, turun, bawah. Ya, ini yang balik lagi ke yang ini, balik lagi ke trafo, masuk ke trafo. Nah, nanti dalam proses kalau sudah selesai purifiernya, prosesnya purifyingnya, ini dibalik, yang dari trafo jadi masuk dari sini untuk mendorong memasukkan oli ke trafo. Jadi ini adalah suhu oli, suhu heater ya, suhu heater yang terpantau. Tadi waktu suhu heaternya 44 derajat sudah Pak, 44 derajat, suhu trafo sudah 65 70, jadi dihentikan karena memang winding temperaturnya itu cuman 65 kalau nggak salah tadi. Nanti kita lihat lagi lah di nameplate nya.